Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Nofri Andanu dengan NIM 22042342 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Video ini bertujuan untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Bu Yulia Hanoselina SAP MAP. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang menganalisa hukum publik dan hukum privat, serta menganalisa yang pertama hukum publik dan pembagiannya, yang kedua hukum privat dan pembagiannya. Baik, kita mulai saja dari menganalisa hukum publik dan hukum privat. Seorang menteri yang memahami dan mampu menganalisa hukum publik dan hukum privat merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan tugasnya, karena sebagai menteri ia harus memahami dan mampu menerapkan hukum dalam berbagai kebijakan dan tindakan pemerintah. Hukum publik adalah cabang hukum yang berkaitan dengan hubungan antara individu dengan negara dan pemerintahnya. Hukum publik mencakup aturan dan regulasi yang mengatur fungsi dan kegiatan pemerintah, termasuk hukum konstitusi, hukum administrasi, hukum peradilan, dan hukum internasional. Pembagian hukum publik antara lain adalah: yang pertama adalah hukum konstitusi. Hukum ini mengatur tentang bentuk dan fungsi negara, hak-hak dasar warga negara, kekuasaan pemerintah, dan hubungan antara cabang-cabang pemerintahan. Contoh permasalahan hukum konstitusi adalah ketentuan Undang-Undang Dasar atau UUD yang mengatur tentang pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam konteks Indonesia, pemerintahan daerah memiliki kewenangan dalam hal tertentu seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Namun, kewenangan tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUD dan perundang-undangan lainnya. Yang kedua ada hukum administrasi. Hukum ini mengatur tentang tata cara pemerintahan, termasuk peraturan perundang-undangan, kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan oleh pemerintah. Contoh permasalahan hukum administrasi adalah proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terkait dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Seorang menteri perlu memahami dan menerapkan aturan-aturan yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah agar dapat menghindari tindakan korupsi dan nepotisme. Yang ketiga adalah hukum peradilan. Hukum ini mengatur tentang sistem peradilan dan sistem hukum, termasuk hukum pidana, hukum perdata, dan hukum acara. Contoh permasalahan hukum peradilan adalah kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik dan pengusaha swasta. Yang keempat adalah hukum internasional. Hukum ini mengatur tentang hubungan antar negara, termasuk perjanjian internasional, perdagangan internasional, dan keamanan internasional. Contoh permasalahan hukum internasional adalah ketentuan tentang perjanjian perdagangan bebas yang mengatur tentang perdagangan antara negara-negara. Saya akan membahas juga tentang hukum privat. Hukum privat ini adalah cabang hukum yang berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu lainnya, seperti hubungan bisnis, keuangan, keluarga, dan properti. Hukum privat mencakup aturan dan regulasi yang mengatur hak dan kewajiban individu dalam hubungan tersebut. Pembagian hukum privat antara lain adalah: yang pertama adalah hukum perdata. Hukum ini mengatur tentang hak-hak dan kewajiban individu dalam hubungan hukum privat, termasuk kontrak, ganti rugi, dan kepemilikan. Yang kedua adalah hukum dagang. Hukum ini mengatur tentang kegiatan bisnis dan perdagangan, termasuk perjanjian bisnis, kepemilikan intelektual, dan persaingan usaha. Contohnya adalah sengketa antara dua perusahaan dalam hal persaingan usaha. Yang ketiga adalah hukum keluarga. Hukum ini mengatur tentang hubungan antara anggota keluarga, termasuk pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan pewarisan. Yang keempat adalah hukum properti. Hukum ini mengatur tentang kepemilikan, penggunaan, dan pemindahan hak atas tanah dan bangunan, termasuk hak milik, hak sewa, dan hak guna usaha. Kesimpulannya adalah, mempelajari materi menganalisa hukum dan hukum privat adalah penting untuk memahami perbedaan antara hukum publik dan hukum privat, serta cara menganalisis dan menerapkan aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kedua bidang ini. Dalam hal ini, hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan individu atau negara dan negara. Sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur antara hubungan antara individu dengan individu atau antara individu dengan badan hukum. Dalam proses analisis hukum publik dan hukum privat, penting untuk memahami bahwa kedua bidang ini saling terkait dan memengaruhi satu sama lain. Selain itu, menganalisa hukum publik dan hukum privat juga memerlukan kemampuan untuk memahami dan menerapkan aspek-aspek hukum yang berbeda, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan hukum internasional.
Dalam mempelajari materi ini, kita juga dapat memahami pentingnya hukum dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, serta membantu menyelesaikan masalah hukum yang kompleks. Menteri yang memiliki kemampuan untuk menganalisa hukum publik dan hukum privat dapat memastikan bahwa keputusan dan tindakan mereka didasarkan pada pemahaman yang baik tentang aturan-aturan hukum yang berlaku dan dapat berdampak positif bagi negara dan masyarakat. Dalam kesimpulannya, mempelajari materi menganalisis hukum publik dan hukum privat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang perbedaan antara hukum publik dan hukum privat, serta cara menganalisis dan menerapkan aturan-aturan hukum dalam kedua bidang ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dan masyarakat didasarkan pada pemahaman yang baik tentang hukum dan dapat berdampak positif bagi negara dan masyarakat secara keseluruhan. Baik, itu saja penjelasan yang dapat saya berikan dari materi menganalisis hukum publik dan hukum privat. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya Willy Nofri Andanu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.